Sehubungan telah dibukanya acara diskusi, sehingga kita sekarang akan menuju ke acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 3 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Baihaqi SSI MM selaku Ketua DPD IAPI DKI Jakarta. Sebelum acara inti diskusi pada siang hari ini dimulai, perkenankan terlebih dahulu saya memperkenalkan untuk moderator pada siang hari ini. Moderator kita hari ini yaitu Bapak Guntur Wijanarko ST, lahir di Sleman 14 Juli 1989. Beliau merampungkan pendidikan di S1 Teknik Sipil Universitas Atmajaya dan lulus tahun 2012. Saat ini pula beliau menduduki jabatan sebagai pengelola pengadaan barang atau jasa ahli pertama di Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta. Sekilas informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan dapat mengikuti rangkaian acara ini sampai selesai karena akan masih ada banyak door prize menarik yang menanti. Dan selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk mengikuti diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak yang terhormat dan Ibu-Ibu yang tersayang, yang terhormat juga. Sudah sarapan Bapak Ibu? Hah? Belum? Kalau belum di depan ada food court, terus sebelah utara itu ada lotek Bu Bagio. Boleh nanti mampir ke sana. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Guntur Wijanarko, perkenalkan tadi sudah dijelaskan sama Mas Wahyu. Saya pengelola pengadaan barang jasa pertama, Bapak Ibu. Yang barengan saya udah lulus OJT kemarin, Pak. Iya, saya yang angkatan terakhir besok, sama teman-teman PNS yang baru. Masuk ke acara inti kita pada workshop satu hari ini. Jadi saya ulang kembali untuk susunan acara. Jadi mulai menit ini kita akan melakukan pemaparan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Baihaqi terkait tentang peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita sepakati diskusi setelah pemaparan, setelah itu kita isoman 45 menit cukup. Kalau 1 jam nanti terlalu lama kayaknya. Cukup ya, 45 menit. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk pemaparan materi terkait peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang swakelola. Itu kemudian lanjut diskusi lagi. Setelah itu penutup seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Gitu ya? Kok diem? Hah? Oh ya, nggak usah tegang gitu toh. Kalau tegang saya ikut tegang. Saya perkenalkan untuk narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Baihaqi SSI MM. Beliau lahir di Jakarta tanggal 5 Februari tahun 74. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia atau Ketua DPD IAPI. Mungkin bagi teman-teman Pokja ya yang sering ikut grup IAPI itu pasti sudah mengenal beliau sama teman-teman OJT yang kemarin. Ya, salah satunya mentornya Pak Baihaqi. Ya. Kemudian terkait kita masuk ke materi Perlem nomor 12 tahun 2021, nanti saya sampaikan garis-garis besarnya, nanti Pak Baihaqi yang akan
secara detail dan secara jelas nanti. Terkait dengan Perlem 12 tahun 2021, nanti kita akan dijelaskan terkait tentang konsolidasi. Konsolidasi itu bisa dari UKPBJ, dari BPBJ itu sendiri, bisa dari PPK. Nah, kemudian dari situ keluar nanti outline-nya. Outline ini ada persiapan pengadaan, kemudian pemilihan penyedia, masuk ke pelaksanaan kontrak, dan terakhir serah terima. Itu proses pengadaan barang jasa, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan tentang jenis kontrak. Jenis kontrak ini ada yang berubah dari aturan yang kemarin ya, Pak. Baik. Ada yang bertambah, ada yang kurang. Ya. Ada lamsam, harga satuan, kemudian kalau untuk konsultansi itu nanti ada waktu penugasan, kemudian ada gabungan, kemudian ada putar kunci, kontrak turnkey kalau dulu namanya, kemudian ada biaya plus imbalan. Nah itu nanti dijelaskan Pak Bayaki satu persatu. Kemudian terkait dengan uang muka, nah di sini juga dijelaskan kalau untuk usaha kecil, mikro koperasi sudah dipastikan ya, kalau untuk 50 sampai 200 juta itu paling rendah 50%, kemudian 200 juta sampai 2,5 M itu paling rendah 30%, kemudian antara 2,5 M sampai dengan 15 M paling tinggi 30%. Itu untuk mikro, kecil, dan koperasi. Nah, kalau misalnya ditemui nanti di angka 15 M itu ternyata kualifikasinya menengah Pak Bayaki, itu uang mukanya seperti apa? Apakah sama atau tidak? Ya, itu salah satu mungkin nanti pertanyaan yang kan. Ya, kemudian dalam persiapan pemilihan itu nanti kita temui review persiapan pemilihan Bapak Ibu. Nah, di situ nanti dijelaskan apa saja yang harus direview dari PPK dan tim teknis PPK bersama dengan tim review dari BPBJ. Nah, kemudian setelah itu masuk ke pemilihan penyedia. Nah, di pemilihan penyedia ini ada lagi review pemilihan penyedia. Itu dari PPK dan tim teknis PPK bersama dengan pokja pemilihannya. Nah, di situ pun nanti ada klausul kalau di Perlem itu penambahan syarat, Pak. Penambahan syarat kualifikasi ataupun teknis. Nah, itu nanti prosedurnya seperti apa? Apakah itu diusulkan oleh PPK, kemudian ada justifikasi teknis dan disetujui oleh Pokja seperti itu. Kalau di Kota Jogja kemarin prosesnya seperti itu, Pak. Mungkin kalau ada yang kurang atau gimana nanti silahkan dijelaskan lagi. Kemudian masuk ke metode evaluasi ini nanti lebih ke pokja pemilihan ya, nanti tolong diperhatikan. Mungkin sementara seperti itu Pak Bayaki garis besarnya. Nanti untuk garis-garis kecilnya uang jenengan yang lebih paham nanti. Begitu Bapak Ibu? Udah siap? Ya, gitu ya. Saya kembalikan waktu kepada Pak Bayaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih dari teman-teman Sekda Kota Jogja ya yang undang saya dari Jakarta diminta kemari ke Jogja untuk sharing ya. Sharing pengalaman bagaimana ngelola pengadaan barang dan jasa. Ya, sharing jadi Pokja, sharing jadi PPK, sharing dampingi pengadaan di berbagai instansi pemerintah. Sharing nanti Bapak Ibu bagaimana ini sekarang saya sering dipanggil saksi ahli di pengadilan, bagaimana nanti menghadapi APH, bagaimana menghadapi pengadilan. Ya, sharing kebetulan di LKPP saya sebagai tukang ketik modul ya, ngetik modul-modul pelatihan LKPP dari level 1, level 2, level 3, level 4, Madya. Ini saya diminta oleh LKPP sebagai tukang ahli tenaga ahli penyusun modul pelatihan pengadaan. Karena
pengadaan ini ke depan itu nanti leveling kemampuan Bapak Ibu nanti akan ada 5 level. Level pertama itu tingkat dasar, kayak Bapak Ibu mungkin sudah pernah nih, kebanyakan mungkin di sini sudah punya sertifikat tingkat dasar, itu level 1 nanti ke depan, mulai tahun depan. Ya tahun depan 2 bulan lagi. Nanti Bapak Ibu silakan di-upgrade, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, isu di dalam Perpres ini adalah salah satunya adalah isu SDM. Bagaimana supaya SDM ini dikelola oleh orang-orang yang kompeten. Ya tadi ada level paling bawah itu level tingkat dasar namanya level 1. Ya, silahkan kemampuan Bapak Ibu nanti di-upgrade ke level 2. Ya, level muda. Level pertama. Itu level 2. Nah, kalau level 2 itu Bapak Ibu dilatih bagaimana cara melakukan. Bisa juga nanti level 3. Level 3 itu Bapak Ibu harus punya kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Itu level 3, level muda. Bapak Ibu nanti bisa di-upgrade kemampuannya untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang kompleks. Misalnya Bapak Ibu ada pekerjaan design and build, ada pekerjaan KPBU, ada pekerjaan tender internasional. Nah, itu Bapak Ibu bisa belajar nanti di ilmunya level 4, level madya. Yang paling tinggi itu level utama, ahli utama. Ahli utama itu kalau di kampus setara profesor, kira-kira. Ya, itu leveling kompetensi Bapak Ibu. Silakan kompetensi Bapak Ibu nanti. Teman-teman di sini ada yang sebagian sudah ikut, ada yang di Bapak level pertama ya Pak ya. Tadi ada Ibu Margareta udah di level muda, yang lain ada di mungkin ke depan Pak Karneji level berapa? Madya ya Pak Merdi? Belum. Mudah-mudahan nanti ke depan level madya. Level madya itu nangani pekerjaan-pekerjaan yang kompleks ya, design and build, KPBU, ya, tender internasional. Karena mungkin suatu saat di tempat Bapak Ibu, apalagi dengan keterbatasan tadi Pak Sekda bilang keterbatasan finansial, tidak semua pembangunan itu dibebankan kepada APBD. Bisa jadi suatu saat dibebankan kepada swasta. Misalnya apa? Sekarang beberapa tempat saya bantu itu ada tender KPBU, lelang KPBU untuk pembangunan pembangkit listrik dari tenaga sampah. Ya, sampah diolah supaya menghasilkan listrik. Nah, biayanya semua dari swasta, itu bisa. Ya. Atau Bapak jalan tol, itu bisa melalui pola KPBU. Nah, itu jadi banyak, jadi punya alternatif sumber pendanaan untuk pembangunan Kota Jogja. Bisa salah satunya adalah melalui KPBU, kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Misalnya Pak, bisa Bapak rumah sakit bisa di KPBU-kan, tadi pengolahan sampah bisa, terminal bisa, dan seterusnya. Jadi itu menjadi alternatif ya, alternatif sumber pendanaan untuk membangun atau meningkatkan pelayanan publik. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu kepada Perpres ya. LKPP atau pemerintah sudah mengeluarkan revisi pertama dari Perpres 16 tahun 2018. Berubah menjadi Perpres 12 tahun 2021 per tanggal 2 Februari 2021. Nah, kenapa Perpresnya itu berubah? Ya, latar belakangnya dua. Ya, mungkin Bapak Ibu Perpres ini berubah disemangati, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Omnibus Law. Ya, Omnibus Law itu disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di amanat Undang-Undang Cipta Kerja itu, nah ini sesuai dengan kondisi kekinian Indonesia. Ya, kekinian Indonesia, kita sudah hampir 2 tahun kena pandemi COVID. Ujungnya kita tahu, pangkalnya, tapi ujungnya di mana kita belum tahu. Ini dampaknya ini luar biasa. Nah, dalam rangka salah satunya penanganan dampak COVID yang luar biasa ini dampaknya, di Undang-Undang Cipta Kerja itu mengamanatkan 2 hal. Ya, yang pertama amanatnya adalah memberikan kemudahan dan perlindungan bagi UMKM. Tadi oleh Pak Sekda dibahas. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu memberdayakan UMKM yang ada di wilayah Kota Jogja. Ya, intinya Bapak Ibu di sini adalah beli produk tetangga.
Tetangga Bapak Ibu ada tukang nasi Padang, ada warung gudeg, ada warung yang lain, silahkan dibeli. Ya, Bapak Ibu memberdayakan produk UMKM, memberikan kemudahan dan perlindungan bagi UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan kemudahan berusaha. Ya, kemudahan berusaha itu apa? Bapak Ibu mungkin lihat, Bapak gak usah jauh-jauh, Bapak cek di Google, handphone Ibu, Bapak Ibu cek Google. Berapa jumlah warga terdampak COVID-19? Ya, Bapak cek di Google. Di Google bilang, oh ini dampak COVID, ini sudah apa ya dampaknya? Ibaratnya sudah menghasilkan. Nah, dampaknya menciptakan apa? Hampir 10 juta lapangan pekerjaan. 10 juta pengangguran. Banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang dirumahkan dan seterusnya. Nah, jadi di amanat ini adalah menciptakan kemudahan berusaha. Kalau bahasa awamnya menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana nanti dengan dana APBD Bapak Ibu bisa berdayakan dalam rangka tadi memberdayakan UMKM dan menciptakan kesempatan berusaha, membuka lapangan pekerjaan. Ya, supaya dampak ini bukan semakin besar, tapi semakin kecil. Itu amanat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Maka diubahlah jadi Perpres 16, dirubah menjadi Perpres 12 tahun 2021. Nah, amanatnya ada 6 perubahan utama berdasarkan 2 amanat tadi yang ada di dalam Perpres 12 tahun 2021. Apa perubahan yang paling signifikan? Yang pertama adalah pemberdayaan UMKM. Ketentuannya ada di mana? Bapak Ibu bisa lihat Perpres 12 tahun 2021 pasal 19 ayat 1. Nah, di situ disebut PPK, pejabat pembuat komitmen, dalam menyusun spek wajib mengutamakan produk UMKM yang diproduksi di dalam negeri. Ya, pertama jadi pada saat mau beli barang, menyusun spek PPK wajib mengutamakan produk UMKM. Misalnya makanan. Oh, makanan produk UMKM di Kota Jogja banyak. Ya, PPK enggak boleh ngelirik barang impor, itu bahasanya. Ya, UMKM ada. Nah, itu contohnya, itu di ketentuannya pasal 19 ayat 1. Memberikan wajib mengutamakan produk UMKM yang diproduksi di dalam negeri. Itu yang pertama, pasal 19 ayat 1. Dan di pasal 19 ayat 1 juga PPK dalam menyusun spek wajib mengutamakan produk dalam negeri. Nah, di sini dalam rangka memberdayakan produk dalam negeri. Nanti Bapak lihat ketentuannya di pasal 66. Jika ada produk dalam negeri dengan TKDN dan BMP di atas 40%, Bapak Ibu wajib membeli produk dalam negeri. Jangan melirik barang impor. Misalnya contoh, saya ngasih contoh. Bapak Ibu di diaspora ada pengadaan bola futsal, contoh. Bapak cek di websitenya TKDN Kemenperin. Bola futsal TKDN-nya udah berapa? 67%. Artinya apa? Bapak Ibu dilarang melirik barang impor. Belilah bola futsal merek dalam negeri. Nah, itu amanat di dalam Perpres pasal 19. Itu yang amanat yang pertama, memberdayakan UMKM dan produk dalam negeri. Yang kedua, masalah SDM. Ya, pelaku pengadaan, mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya. Sekarang PPHP, PJPHP dihapus. Sudah nggak ada lagi ya Bapak Ibu. Tolong di SKPD Bapak Ibu kalau ada masih SK PPHP, PJPHP, tolong SK-nya di take down, dicabut. Ya, dicabut karena PPHP dan PJPHP dihapus. Ya, Bapak Ibu, ini penyederhanaan pelaku pengadaan. Sudah nggak ada lagi PPHP. Ya, kadang-kadang PPHP malah dipelesetkan kan, memberi harapan palsu. Nah, itu masalah pelaku pengadaan. Yang ketiga masalah SDM nih. Masalah SDM tadi udah dibahas oleh Pak Sekda, jadi Bapak Ibu dorong, Bapak Ibu para pelaku pengadaan ini, para pokja, tolong didorong nanti mengikuti JAPFUNG, Jabatan Fungsional Pengadaan. Dan nanti SDM Bapak Ibu diharapkan terupgrade. Ya, upgrade terus dari level 1, naik level 2, naik level 3, naik level 4, sampai dengan level 5. Ya, naik ke dalam level 5. Ya. Ya. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu ilmunya naik, bahasanya gitu, ilmunya semakin meningkat, rezeki ngikut sendiri kok Bu. Ya,
kalau ilmunya naik, rezekinya pasti naik. Ibaratnya take home-nya dibawa pulang pasti naik. Entah take home langsung tadi ya, ada Bapak dapat TKD, dapat TPP, dapat TGPS, itu pasti naik. Yang kedua, kalau Bapak Ibu kompeten, punya keahlian, Bapak Ibu diundang ke sono kemari, berbagai instansi, ya pasti ada juga kan, nggak mungkin kan diundang selesai thank you aja kan, pasti kan dikasih honor, pasti income-nya Bapak Ibu juga naik. Misalnya ngikut, jadi aslinya pesan di sini Bapak Ibu tingkatkan kompetensi Bapak Ibu di bidang pengadaan. Tadi jalurnya udah ada. Ya, jalurnya udah ada, level 1 sampai dengan level 5. Silakan dinaikin tingkat kompetensi Bapak Ibu. Ya. Kalau Pemda punya uang sendiri, silakan ngadain pelatihan sendiri. Tapi kalau Pemda kagak punya duit, daftar ke Pusdiklatnya LKPP. Kalau ke LKPP bayar nggak bayar. Cuma kalau di Pusdiklat LKPP karena ngantri, semua Pemda kesana juga, paling dijatah biasanya kalau ada satu angkatan, Bapak paling jatahnya 1 atau 2. Itu aja sih, tapi kalau Pemda punya sendiri, langsung nih semuanya bisa angkat, ikut jadi peserta. Itu aja. Nah itu dalam rangka tadi, meningkatkan kompetensi SDM, para pelaku pengadaan. Ya. Terus masalah nanti pembinaan pelaku usaha. Ya, pembinaan pelaku usaha nanti Bapak Ibu diharapkan kalau Bapak Ibu di UKPBJ atau di ULP, nanti tolong Bapak Ibu menyusun database nilai rapot penyedia. Nanti penyedia-penyedia itu setelah bekerja, itu diisi nilai rapotnya, kinerjanya bagus apa jelek. Bahasanya gitu, supaya nanti dapat mendapatkan daftar penyedia yang kinerjanya bagus, nilai rapotnya bagus. Bapak nggak usah nyontoh, nggak usah jauh-jauh, kayak Bapak dari rumah kemari naik Gojek, naik Grab. Setelah nyampe ke depan hotel, si tukang supirnya bilang, Bu, jangan lupa ya ngisi bintangnya. Ngisi nilai rapotnya si tukang ojek. Ya kira-kira begitu. Begitu juga penyedia, begitu selesai supaya penyedia ini menjaga kinerjanya, PPK nanti harus mengisi nilai rapot penyedia. Nilainya A, B, apa C? Kayak Bapak kuliah dulu kan IPK. Nah, kan kira-kira begitu. Nilainya A, B, atau C. Kalau penyedianya A semua, bagus. Nah, suatu saat ada lagi paket, ikut. Tapi kalau penyedia yang nilainya C, udah stop dulu, istirahat dulu, jangan ikut lagi. Bahasanya gitu ya. Itu masalah pembinaan penyedia. Nanti penyedia didorong meningkatkan terus kinerjanya. Terus pekerjaan konstruksi. Kalau dulu Bapak pekerjaan konstruksi pakai Permen PUPR 14 tahun 2020. Sekarang kebijakan di Perpres ini adalah semua aturan pengadaan lewat dari hanya keluar dari satu pintu, namanya pintunya LKPP. Ya, maka Permen PU 14 dicabut karena beberapa tempat masih saya nemui Pokja membuat dokumen tender berdasarkan Permen PU 14. Sementara itu sudah dicabut. Ya, pakai namanya nih Perlem 12 tahun 2021. Jadi ini dalam rangka supaya semua kebijakan keluar dari satu pintu. Ya, digabung menjadi Perlem 12 tahun 2021. Nanti ada pengadaan barang, ada jasa lainnya, ada konstruksi, ada juga pekerjaan kompleks, DB, design and build. Nah itu yang kelima. Yang keenam, masalah e-marketplace. Ya, e-marketplace ini dalam rangka apa? Salah satunya tadi dalam rangka Bapak Ibu memberdayakan UMKM. Mungkin Bapak Ibu sering dengar istilahnya Pak Presiden, digitalisasi produk UMKM. Go digital UMKM. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya UMKM mulai beralih. Kalau dulu jual produknya pakai gerobak dulu, Bang. Ya, ke depan dia jual produknya pakai apa? Pakai handphone aja. Produk-produknya UMKM dimasukkan ke dalam aplikasi komputer. Nah, LKPP sudah mengeluarkan yang namanya Bela Pengadaan. Bela Pengadaan itu kepanjangannya apa? Beli langsung. Bela itu beli langsung. Yang nilai paketnya sampai dengan 50 juta. Beli makanan, beli minuman, beli ATK, silakan Bapak beli langsung. Yang bentuk kontraknya berupa apa? Kwitansi. Kan Bapak nanti Bapak pasal 27 dibilang, pasal 29 dibilang, kalau Bapak belanja 0 sampai dengan 10 juta apa? Bond, faktur. 10 sampai 50 apa? Kwitansi. Ya, kadang-kadang Bapak jangan bikin susah, beli nasi padang 10 bungkus, dimintain SPK. Tukang nasi padangnya bingung, ini makhluk dari mana nih SPK?
Jangan. Jadi kalau Bapak beli nasi Padang minta buon aja boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang bendahara masalah gampang jadi susah, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang cuma 300.000 pakai materai 10.000. Mahal itu tuh pedagang 10.000 untuk untungnya dia tuh habis nanti buat beli materai. Sekarang materai sampai dengan berapa? Dia 5 juta kan baru pakai materai. Sekarang baru 2 juta pakai materai ditolak gitu kan. Kadang-kadang tukang nasi Padang ditanya dimintain stempelnya. Dan nasi Padang mana ada stempelnya? Tetesin aja rendang kan gitu. Stempel. Ya jangan bikin susah. Ya intinya pengadaan yang bikin susah. Ya. Itu kira-kira ya. Jadi di sini e-marketplace ini bahasanya dalam rangka go digital. Dalam rangka Bapak mulai meninggalkan dari pengadaan secara manual, migrasi bahasanya, Bapak memproses pengadaan itu secara elektronik. Nanti Bapak e-purchasing, ada yang namanya toko daring. Toko daring, LKPP tadi sudah mengeluarkan bela pengadaan. Pemda-pemda lain juga udah buat. Silakan Bapak contoh Pemda lain yang udah buat. Contoh nih saya kasih contoh. DKI sudah punya yang namanya e-order namanya. Jadi UMKM yang ada di setiap kelurahan itu dimasukkan ke dalam aplikasi e-order. Yang beli cuma apa? Yang beli Pemda. SKPD beli. Beli makanan, beli minuman, beli ATK, beli produknya UMKM lewat aplikasi e-order. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan amanatnya perpres ini. Ya, Bapak Ibu memberdayakan produknya UMKM dan Bapak Ibu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang tadinya korban PHK, yang tadinya kena dirumahkan, kan mereka perlu makan minum, perlu kerja, perlu makan, buat nyekolahin anaknya. Ciptakan lapangan pekerjaan. Dengan cara apa? Silakan Bapak mau pakai aplikasi misalnya Bakul boleh nggak? Boleh, silakan saya dukung. Ya, silakan. UMKM yang ada di tiap kelurahan dibuat database-nya, didaftarkan produknya kayak Bakul. Nanti buat perwal, wajibkan semua SKPD belanja-belanja di bawah 50 juta beli lewat aplikasi Bakul. Insya Allah pasti dampaknya akan luar biasa. Pergerakan ekonomi masyarakat bawah pasti akan luar biasa. Ya, Bapak Ibu artinya apa? Memberdayakan UMKM. Ya, itu isinya di dalam Perpres 12 tahun 2021. Isinya 6 itu. Nah, salah satu implementasinya adalah ini Perpres Perlem 12 tahun 2021 tentang bagaimana tata cara Bapak Ibu pengadaan melalui penyedia. Ya, penyedia itu siapa? Penyedia itu kalau belum berkontrak itu namanya pelaku usaha. Kalau sudah berkontrak namanya penyedia. Seperti Bapak dulu kan, waktu masih kuliah, masih sekolah, lirik-lirikan sama lawan jenis pacar. Kalau setelah ke KUA apa namanya? Suami atau istri kan? Itu kalau udah tanda tangan kontrak di KUA. Ya kantor urusan agama. Udah jadi suami atau istri kan, sah kan? Campur. Begitu juga Bapak Ibu, kalau belum berkontrak namanya pelaku usaha. Kalau sudah berkontrak namanya penyedia. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu memilih calon penyedia? Di sini aturannya, Perlem 12 tahun 2021. Begitu juga nanti kita bahas siang tentang Perlem 3, tentang swakelola. Bagaimana nanti boleh Bapak Ibu ada pekerjaan dikerjain sendiri. Ada pekerjaan dikerjakan oleh universitas negeri misalnya. Kota Jogja kerjasama dengan UGM, gimana caranya? Waktu kedua. Ada juga Pak, saya mau kerjasama, tapi bukan nama UGM Pak, universitas swasta, boleh nggak? Boleh. Namanya tipe berapa? 3. Kalau nanti Bapak kerjasama dengan kelompok masyarakat, program bedah rumah misalnya, boleh nggak? Boleh. Tipe berapa? 4. Misalnya ada pekerjaan, kegiatan posyandu, ada kegiatan pelatihan buat anak-anak muda yang nganggur, ya pelatihan buat ibu-ibu misalnya, bagaimana cara membuat batik yang baik, bagaimana cara bikin pupuk yang baik. Nah, itu bisa dengan cara swakelola tipe 4. Nanti kita bahas ya. Itu ada di Perlem 3 tahun 2021. Ya, supaya Bapak Ibu punya kegiatan, punya program yang bisa memberdayakan masyarakat. Ya, mana kalau sekarang kita bahas lewat penyedia. Nanti siang kita lewat swakelola. Ya. Kebetulan modul-modul untuk swakelola itu hampir semua dokumennya yang nulis saya tukang ngetiknya.
Oke, kita bahas Bapak Ibu ya. Pertama, bagaimana tata cara Bapak Ibu memilih calon penyedia? Ya, memilih calon penyedia. Misalnya, Bapak Ibu ada pengadaan laptop. Berapa unit laptop? Oh, 10 Pak. 10 kali 15 juta, 150 juta. Nah, laptop. Nih. Atau Bapak Ibu, Pak, saya ada bangun gedung. Bangun gedung 2 lantai. Berapa biayanya? 5 miliar Pak. Berarti kalau gedung apa? Pekerjaan konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi, nggak hanya konstruksinya aja. Ada juga namanya konsultan. Ada konsultan perencana, ada pelaksana konstruksi, ada juga konsultan pengawas. Jadi dalam pekerjaan konstruksi itu melekat namanya konsultan. Nah, itu Bapak tolong perhatikan bagaimana cara milih konsultan perencanaan. Bagaimana nanti cara memilih jenis kontrak konsultan perencanaan. Begitu juga untuk konsultan pengawasan. Atau Bapak juga ada pekerjaan jasa lainnya Pak. Saya ada pekerjaan cleaning service Pak. Itu masuk apa? Jasa lainnya. Jasa IO Pak. Jasa lainnya. Nah jadi Bapak bedakan mana barang, mana konstruksi, mana konsultan, mana jasa lainnya. Kayak jasa hotel nih, hotel. Hotel nih masuk kategori apa? Barang apa jasa lainnya? Jasa lainnya. Kalau hotel nih, sewanya 1 miliar. Tender nggak pengadaannya? Ayo. Jasa hotel, 1 miliar. Tender nggak pengadaannya? Nah, jangan Bapak jawab, ditanya sama user di dinas, Pak, saya mau sewa hotel Pak, hotel butik Pak. Nilainya berapa? 1 miliar. Bagaimana cara pengadaannya? Udah tender aja. Misalnya Bapak jawab begitu. Jangan. Salah. Hotel Bapak Ibu masuk kategorinya dikecualikan. Ya, nanti Bapak Ibu lihat Perpres pasal 61 dan lihat Perlem 5 tahun 2021. Hotel masuk kategori dikecualikan. Berapapun nilainya, prosesnya non kompetisi. Mirip kayak penunjukan langsung. Tinggal Bapak minta penawaran dari hotel ini, paket meeting, berapa orang? Total 1 miliar. Minta penawaran, kemudian Bapak nego, udah selesai. Jangan ditender. Ya, jadi Bapak lihat pengadaan lewat penyedia ada kondisi normal, ada juga nanti pengadaan yang dikecualikan. Ya. Atau juga RSUD nanya ke Bapak Ibu, Pak, saya ada pengadaan ini Pak, baju APD, alat pelindung diri, untuk penanganan COVID, tender nggak Pak? Itu masuk kategorinya pengadaan darurat. Nah, kalau darurat berapapun nilainya nggak ada tender, tunjuk langsung penyedia. Bapak saya intinya mendorong Bapak Ibu berpikirnya lebih luas, sudut pandangnya lebih luas. Jangan apa-apa tender. Nggak, ada yang di tender, ada yang enggak. Atau ada juga yang kemarin dari Jogja nanya ke saya, Pak, saya mau pengadaan benda-benda seni. Tender enggak? Benda-benda seni. Itu Pak, apa namanya tuh? Gamelan. Benda seni, gamelan. Tender enggak? Ya, itu bisa kompetisi, bisa non kompetisi. Oke, sekarang kita bahas pengadaan lewat penyedia dulu. Nanti kalau Bapak mau tanya boleh. Kemarin ada di Jogja, kalau kemarin dari mana ya kemarin nanya? Kulon Progo kemarin nanya saya, Pak, saya ada pengadaan gamelan Pak. Tender enggak? Enggak. Oke, lanjut. Siklus pengadaan. Jadi tahapnya, pengadaan itu tahapnya seperti ini nih. Ada tahap perencanaan. Nah, Bapak sekarang sedang mungkin ada yang dipanggil oleh DPRD untuk membahas anggaran. Itu tahap bagian dari tahap perencanaan. Perencanaan itu di Perpres diatur di dalam mana? Diatur di dalam Perlem 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan. Di perencanaan pengadaan itu nanti Bapak belajar bagaimana mengidentifikasi pengadaan. Bapak mengidentifikasi kode rekening, akun-akunnya, kalau bahasa APBN itu akun, kalau Bapak di daerah kode rekening. Ya, kalau beli laptop di kode rekening mana? Bangun gedung di kode rekening mana? Ya, Bapak identifikasi pengadaan. Setelah itu Bapak menentukan mana pengadaan lewat penyedia, mana pengadaan lewat swaklola. Ya, kalau Bapak beli laptop 15 juta cuma satu. Lewat penyedia atau lewat swaklola? Penyedia. Karena laptopnya satu, mungkin bentuk kontraknya hanya berupa kwitansi. Ya, itu kira-kira. Jadi Bapak ini belajar di tahap perencanaan.
Di perencanaan itu diatur dalam Perlem 11 tahun 2021. Jadi di perencanaan itu mulai dari identifikasi pengadaan, menentukan cara pengadaan, mana lewat penyedia, mana lewat swasta, menentukan waktu pemanfaatan, yang terakhir menyusun anggaran. Nanti anggarannya Bapak kemanain? Bapak ajukan ke DPRD sana, DPRD Kota Jogja untuk disahkan. Kalau sudah disahkan, apa yang harus Bapak lakukan? Kalau setelah disahkan, yang harus Bapak lakukan, input ke dalam aplikasi yang namanya SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Bukan sirup marjan, bukan, itu makanan. Jadi sirup. Ingat Bapak Ibu, tolong diingatkan, di Perlem 11 tahun 2021 itu dikasih garis batas kapan PA-KPA menginput sirup. Maksimal 31 Maret tahun berjalan. Artinya gini Bapak Ibu, ya, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan. Ini Bapak nginput sirup buat 2022. Ya, 2022 udah di depan mata, tinggal 2 bulan lagi. Jadi nanti setelah anggarannya RKAPD disahkan oleh DPRD, tugas PA-KPA adalah menginput sirup maksimal 31 Maret tahun berjalan. Jangan melewati 31 Maret. Jadi 31 Maret 2022 itu harus sudah diinput. Jangan sampai nginputnya telat. Itu data digital. Bapak nginput ke sirup itu data digital, terlacak. Kalau manual sih Bapak bisa bohong bahasanya kalau manual. Tapi kalau data digital di sirup, Bapak nginput sirup tanggal hari apa, jam berapa, menit ke berapa, detik berapa tercatat. Nggak bisa dihapus. Ya. Nanti kalau nanti telat, diaudit Bapak kena temuan. Pertemuannya adalah kelalaian. Jangan melakukan kelalaian. Karena di perlemnya sudah dikasih warning di sini, Perlem 11, 31 Maret tahun berjalan. Ya, jangan sampai telat. Ini di perencanaan. Ya, kalau dokumen anggaran itu sudah diinput ke dalam sirup, 31 Maret tahun berjalan, artinya perencanaan sudah selesai, beres perencanaan. Bapak Ibu sudah terima dokumen anggaran, DIPA atau DPA, kalau Bapak di daerah DPA, kalau di APBN namanya DIPA, sudah diinput ke dalam aplikasi sirup, selesai. Ketentuannya lihat Perlem 11 tahun 2021. Nah, setelah perencanaan beres, siap, langkah berikutnya masuk ke dokumen persiapan. Persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan itu bahasanya couplingnya siapa? Itu couplingnya PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau Bapak Ibu nih di Jogja, Kepala Dinas PA, merangkap KPA, merangkap juga PPK, 3 jabatan dirangkap jadi satu. Berarti kepala dinas ini setelah menyiapkan dokumen persiapan, menyiapkan dokumen perencanaan, setelah diinput ke dalam sirup, perencanaan beres, masuk ke tahap persiapan. Di tahap persiapan, apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Ya, ada 3 yang harus siap. Ya, yang harus Bapak Ibu siapkan 3. Yang pertama apa? Pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan spek teknis atau KK. Kalau barang konstruksi, ya barang konstruksi jasa lainnya pakai spek teknis. Kalau Bapak konsultan pakai KK. Bapak nyiapkan spek teknis atau KK. Ya, setelah siapkan spek teknis atau KK, kemudian siapkan HPS. Perkiraan biayanya berapa rupiah? Biaya untuk mendapatkan barang tersebut. Ya. Dan biaya yang Bapak hitung adalah biaya sampai alat yang Bapak beli berfungsi. Misalnya contoh, saya ngasih yang sudah gampang aja. Beli AC, Bapak Ibu, beli AC. AC 2 PK. Pengadaan yang benar itu yang gimana? Bapak hitung, harga AC-nya berapa? Ongkos kirimnya berapa? Biaya instalasinya berapa? Ya, biaya uji cobanya berapa? Nah, jadi total biaya perolehan sampai alat yang Bapak beli berfungsi. Jangan AC doang. Begitu datang AC-nya dalam kardus. Salah enggak? Salah. Emang ruangan dingin kalau AC dalam kardus? Kagak bakal. Yang dimaksud dengan AC bisa dipakai itu tinggal pencet remote, klik ruangan dingin. Itu maksudnya bisa dipakai. Bisa dimanfaat. Jadi ngitung biaya perolehan sampai alat yang Bapak beli bisa digunakan.
itulah HPS. Kalau Bapak Ibu hati-hati nih, misalnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu di dalam gedung, tadi Bapak dari lantai 1 lobby kemari lantai 7 kan naik lift kan? Kalau Bapak Ibu di dalam pekerjaan konstruksi ada lift, itu harus ngitung harga liftnya berapa, biaya instalasinya berapa, biaya uji cobanya berapa, dan biaya pengurusan izinnya. Izinnya apa? SLF namanya, sertifikat layak fungsi. Kemana? Kalau lift Bapak ke Disnaker Trans. Sampai keluar SLF. SLF artinya lift itu sudah berfungsi dan aman. Kalau belum keluar SLF-nya, jangan dipakai. Jadi hitung tuh biaya. Kalau Bapak beli lift, hitung biayanya. Sampai keluar SLF, itu biayanya berapa? 10 HPS. Begitu juga kalau Bapak ada yang di Dinas Kesehatan. Beli alat, katakanlah alat radiologi, ronsen. Itu harus keluar SLF-nya tuh, surat izinnya tuh. Bapak beli ronsen, semahal apapun, kagak ada SLF-nya, nggak akan bisa dipakai, Pak. Hitung biayanya sampai keluar perizinannya. Nah, itu HPS-nya dihitung. Biayanya berapa rupiah. Karena hati-hati Bapak, pertanyaan auditor begini, pertanyaan auditor. Pertanyaannya sederhana. Misalnya Bapak beli AC. Ditanya, Bapak, Ibu ada kontraknya pengadaan AC? Iya, Pak. Terus Bapak ditanya lagi, itu AC-nya lagi dipakai atau di mana ya? Kadang-kadang kalau Bapak jawab, iya Pak, AC-nya lagi dipakai di ruangannya kepala dinas. Dingin AC-nya. Kadang-kadang ada Pokja atau pejabat pengadaan saking polos. Iya Pak, beli AC, AC-nya rusak semua Pak sekarang. Matilah kalau begitu. Jangan sampai Bapak ditanya dijawab sama auditor, wah barangnya nggak ada yang berfungsi Pak, atau pada rusak semua. Lah kalau rusak sampai dibayar. Karena nanti di BAST ini, Bapak Ibu pastikan serah terima itu dilakukan, barang yang datang merek sama tipe sesuai dan barangnya berfungsi, baru bayar. Kalau barangnya nggak berfungsi Pak, bayar nggak? Jangan. Kelihatan nggak? Serah terima. Tapi pastikan barang yang datang berfungsi, bayar baru terakhir. Kalau nggak berfungsi, jangan dibayar. Itu nanti buat amannya Bapak Ibu. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Di kontrak beli AC sampai dengan fungsional. Kontrak. Begitu dicek sama auditor, AC-nya mana Bu? Itu Pak di gudang semua, dalam kardus, belum ada yang dibuka. Potensi kerugian negara enggak? Potensi. Pasti Bapak temuan auditor apa? Ada potensi kelebihan pembayaran. Ya, itu kira-kira. Nanti Bapak perlu hati-hati nih. Ya, di sini Bapak perlu ngerti kapan, jadi Bapak mitigasi risikonya di mana, kapan bilang yes, kapan bilang no. Ya, ada sesuatu yang Bapak ibaratnya nggak bisa ditawar. Kalau barangnya belum berfungsi, jangan coba-coba dibayar. Nah, karena nanti akan ada potensi risiko Bapak kena tuduhan melakukan pembiaran yang menyebabkan kerugian negara. Ya, oke. Nah di sini Pak, di persiapan pengadaan itu PPK menyiapkan 3 hal. Nyiapin spek, nyiapin HPS, nyiapin rancangan kontrak. Tadi udah disinggung. Ini kadang-kadang banyak saya temui kontraknya copy paste, kontrak-kontrak tahun sebelumnya. Tahun lalu kontraknya kayak apa? Kagak peduli lagi mau lamsam, mau satuan, copy paste aja tahun lalu. Kadang-kadang begitu. Ya, atau kadang-kadang PPK nyerahin kontrak secara pokoknya dah, kontraknya mau apa. Sementara menentukan jenis kontrak itu kewenangan Pokja atau PPK. Itu kewenangannya PPK. Kalau ada apa-apa bahasanya PPK itu yang dikejar tuh. Karena menentukan jenis kontrak itu kewenangan PPK. Kalau barang ada 5 jenisnya. Lamsam, satuan, gabungan, kontrak payung, ada lagi biaya plus imbalan. Biaya plus imbalan ini kontrak apaan Pak? Kontrak hanya untuk pengadaan darurat. Biaya plus imbalan, kalau istilah kerennya cost plus fee. Biaya plus imbalan hanya untuk darurat, misalnya darurat COVID, itu darurat. Itu barang, ada 5. Konsultan non konstruksi, ada 3. Ada lamsam, ada waktu penugasan, ada kontrak payung. Nah,
Konsultan konstruksi ada 2, ada lamsam, ada waktu penugasan. Konstruksi ada 5, ada lamsam, ada satuan, ada gabungan, ada putar kunci, dan ada biaya plus imbalan. Ingat, biaya plus imbalan hanya untuk darurat. Ya, jadi PPK itu menetapkan jenis kontrak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Kalau pekerjaannya pasti dan tetap, barang, misalnya beli AC, beli mobil, boleh nggak lamsam? Boleh. Tapi Bapak Ibu, pengadaan makan minum pasien di rumah sakit, pakai lamsam cocok nggak? Nggak cocok. Ya, karena dia volumenya bersifat perkiraan, volumenya naik turun. Kalau makan minum pasien rumah sakit, makan obat-obatan, misalnya buat pasien, pakai satuan aja. Begitu juga kalau nambah Bapak kontrak gabungan. Atau mungkin Bapak ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya rutin. Produknya standar dan dapat distandarkan, berulang-ulang, waktu dan volume belum bisa ditentukan. Banyak kementerian lembaga sekarang itu menggunakan kontrak kayu. Misalnya Pak, misalnya Bapak begini, pekerjaan pengangkutan sampah. Ya, atau di rumah sakit Bapak, pengangkutan sampah medis. Tiap hari kerjanya gitu, ngangkut sampah. Ngapain di tender tiap tahun? Nah, lebih baik pakai kontrak payung, langsung long term, kontraknya 3 tahun. Ya, Bapak Ibu bisa mencontoh instansi lain atau lembaga lain untuk yang rutin-rutin itu silahkan dikontrak. Jadi kontrak payung itu syaratnya 3. Yang pertama, produknya standar atau dapat distandarkan. Misalnya Bapak Ibu di rumah sakit tuh, pengadaan itu tuh, oksigen, tabung oksigen. Nah, oksigen medis, itu bisa kontrak payung. Dia produknya standar atau dapat distandarkan. Yang kedua, berulang-ulang. Setiap tahun itu aja bahasanya gitu, kalau bahasa orang Jakartanya. Itu aja. Dan waktu dan volume bisa naik turun, belum bisa ditentukan. Nah, itu silakan nanti Bapak Ibu mungkin di Pokja, di ULP udah ada yang madya? Belum. Di ULP kota Ada satu Pak. Oh, ada. Ada. Nah, kalau udah ada yang madya, jadi bisa jadi bentuk tim, ada madya, ada yang muda atau pertama, bentuk tim membuat kajian namanya. Membuat kajian paket-paket apa yang ada di Kota Jogja, paket-paket pengadaan apa yang ada di Kota Jogja yang bisa dengan mekanisme kontrak payung. Yang rutin, misalnya Bapak ngangkut sampah bisa, pengadaan gas medis bisa, cleaning service bisa, pengadaan seragam bisa. Nah, supaya nanti diusulkan kajian oleh tim Pokja, diusulkan kepada pengambil kebijakan, misalnya Pak Wali Kota atau Pak Sekda, untuk paket-paket tersebut dikontrak payungkan. Supaya apa? Supaya di setiap SKPD nanti semua harga satuannya sama. Barangnya sama, harga satuannya sama. Jangan sampai nanti Bapak Ibu di SKPD A, misalnya nih, beli air minum dalam kemasan. SKPD A beli harganya sebotol 2.000. SKPDB beli barang yang sama, sebotol 3.000. Beda-beda, jomplang-jomplang. Itu akan jadi potensi temuan. Kalau semuanya 1.000, sama semua SKPD, itu potensi temuannya minimal. Nah, ini silakan nanti Bapak bikin kajian, supaya diusulkan kepada Sekda, ya kepada Pak Wali Kota, paket-paket apa, pengadaan apa yang mungkin satu bisa dikontrak payungkan. Paket-paket apa yang mungkin nanti bisa di sini saya belum lihat. Katalog lokal udah ada belum? Masuknya di provinsi Pak. Oh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, DIY. Iya, DIY. Kota Jogjanya belum punya katalog lokal. Tahun-tahun kemarin ada, cuman sudah diarahkan ke provinsi. Oh, di provinsi semua. Oke, mungkin karena jaraknya dekat ya. Mungkin yang belum Bapak tadi pemanfaatan e-marketplace ya Pak ya, untuk memberdayakan produk UMKM. Ini saya sarankan. Ya, Bapak Ibu bisa belajar ke JKI, punya namanya e-order. Tangerang itu punya yang namanya Ayo Rangkul. Di Jawa Barat juga punya namanya Bareng Dong apa, saya lupa namanya. Itu ada. Dan yang banyak terlibat saya di DKI namanya e-order. Itu untuk memberdayakan UMKM. Jadi Bapak Ibu manfaatkan e-marketplace untuk memberdayakan UMKM. Ya, jadi Bapak Ibu pejabat pengadaan itu kerjanya nanti nggak perlu bawa nenteng-nenteng kertas, nggak perlu bawa laptop, cukup kerja pakai handphone aja.
Kerja mau dari rumah boleh, mau dari warung kopi boleh, sambil masak di rumah juga bisa. Penting ada kepala dinas pesan, tolong ibu beli makan minum buat rapat nanti siang. Nah, Bapak Ibu tinggal buka handphone kan, lakukan pemesanan. Sebelum rapat, makanannya udah datang, selesai. Ya, pejabat pengadaan bisa kerja pakai handphone. Boleh dari mana aja. Yang penting nyambung internet. Ya, ya oke Pak ya. Ini dokumen persiapan tadi. Siapkan spek atau KK, siapkan HPS, siapkan rancangan kontrak. Disesuaikan dengan karakteristik barang yang mau dibeli kayak apa. Tadi jenis-jenis kontrak ada banyak, ada lamsam, ada satuan, ada gabungan, ada kontrak payung, ada biaya plus timbalan dan seterusnya. Nah ini hindari kontraknya copy paste sama kontrak-kontrak tahun-tahun sebelumnya. Ini banyak temui saya di lapangan. Ya, banyak saya temui di lapangan. Ini jangan sampai terjadi. Diulanglah kebiasaan buruknya, ditinggalkan. Kebiasaan copy paste kontrak-kontrak sebelumnya. Jadi pilih sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Jangan main asal pilih. Ya. Oke, itu di persiapan. Persiapan ini yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan PPK, pejabat pembuat komitmen. Setelah dokumen ini siap, dikirim. Ibarat main bola, itu dikirim, ditendang dari PPK, dikirim kepada siapa? Kepada Pokja. Kalau di atas 200, dikirim nih kepada Pokja. Kalau di atas 200. Kalau di bawah 200, kirimnya kemana? Ke pejabat pengadaan. Ya, kirim ke pejabat pengadaan. Ya, kalau di bawah 200. Nah, pejabat pengadaan ini menyiapkan dokumen pemilihan. Nah, salah satunya nanti membuat review. Ya, membuat review. Nah, itu tugasnya dari pejabat pengadaan maupun tugasnya Pokja. Nah, membuat review, bikin dokumen tender, tayangkan. Kalau udah tayang, Bapak Ibu berproses nih, namanya proses pemilihan penyedia. Nah, proses pemilihan penyedia, metodenya banyak. Yang pertama apa? Pemilihan prioritas pemilihan. Pertama, e-purchasing. Pada saat melakukan review, begitu dicek, oh ini barangnya ada di katalog. Ya, silahkan lewat e-purchasing. Itu pilihan pertama, e-purchasing. Atau begitu dicek, oh ini nilai HP, barangnya nggak ada di e-katalog, nilainya di bawah 200, berarti prosesnya apa? Pengadaan Ya, e-purchasing nggak ada, pengadaan langsung nggak bisa, karena nilainya di atas 200. Misalnya Bapak Ibu, ada pekerjaan di mana pelaku usahanya hanya satu yang mampu. Tender nggak? Enggak. Boleh penunjukan. Ya, boleh penunjukan langsung, Mas, karena dia harus memenuhi kriteria tertentu. Begitu juga nanti salah satu penunjukan langsung adalah ini banyak saya temui di Pemda, gini kejadiannya. Ini tolong nanti Bapak sampaikan kepada kepala dinas. Misalnya begini, Bapak Ibu udah ada kontrak nih, misalnya pengadaan laptop atau bangun gedung, udah kontrak di tengah jalan. Ternyata si penyedia ini bahasanya kerjanya lelet banget. Ya, Bapak kasih peringatan pertama, kasih kedua, kasih ketiga. Kalau sudah ketiga apa? Bapak bilang, lu gue putus ya, kita udah kagak ada urusan lagi. Putus. Ya, putus. Kalau sudah putus kontrak, apa yang Bapak lakukan? Jangan biarkan proyeknya mangkrak. Jangan biarkan penyerapannya terhambat. Jangan biarkan pelayanan publik terganggu. Apa yang Bapak lakukan? Lihat kriteria tertentu, pasal 38 ayat 5. Di situ salah satunya, jika terjadi pemutusan kontrak, maka dapat dilakukan penunjukan langsung ke penyedia cadangan atau penyedia lain yang mampu. Jadi jangan sampai misalnya Bapak begini, bangun gedung sekolah. Gedung sekolah itu pelayanan publik. Kontrak udah sampai 60%. Udah berdiri itu temboknya, dindingnya udah berdiri. Ternyata putus kontrak. Kalau Bapak biarin, setahun, 2 tahun, Bapak biarin, mangkrak, rusak nggak? Rusak. Jangan sampai rusak bangunannya. Ya, Bapak kalau putus kontrak kepada PTA, kemarin waktu tender, ada nggak cadangannya PTB? Panggil PTB. Pak, mau nggak melanjutin sisa pekerjaan? Mau. Kontrak dengan PTB. Lanjutin sampai selesai.
Ya, ketentuannya di mana tadi? Lihat pasal 38 ayat 5. Itu jika terjadi pemutusan kontrak dapat dilakukan penunjukan langsung ke penyedia cadangan atau penyedia lain yang mampu. Ya, lihat ketentuan keadaan tertentu. Atau penyedianya cuma satu-satunya, tender enggak? Jangan. Kalau Bapak misalnya penyedia cuma satu-satunya, lakukan penunjukan langsung. Oke, itu yang kedua. Jadi pemilihan yang pertama apa? Purchasing tadi. Yang kedua apa? Pengadaan langsung. Yang ketiga apa? Penunjukan langsung. Yang keempat apa? Tender. Yang terakhir, yang kelima, kalau tidak ada metode lainnya, baru Bapak lakukan proses pemilihannya dengan cara tender. Ya, Pak ya. Tender ini jadi pemilihan, persiapan pemilihan dan pemilihan penyedia, ini tanggung jawabnya siapa? Ini tanggung jawabnya Pokja. Kalau di atas 200 atau konsultan di atas 100. Tapi kalau di bawah 200 dan di bawah 100 kalau konsultan, itu tanggung jawabnya pejabat pengadaan. Nah, untuk mendapatkan calon penyedia. Nanti calon penyedia ini, calon penyedia terpilih ini berkontrak dengan siapa? Penyedia ini nanti berkontrak dengan PPK. Nah, PPK menandatangani kontrak sesuai dengan jenis kontrak yang dipilih di tahap persiapan. Jangan sampai Bapak begini, ditetapkan jenis kontraknya lamsam di tahap persiapan. Begitu tanda tangan kontrak diubah jadi satuan, boleh enggak? Enggak boleh itu. Harus konsisten. Kalau jenis kontraknya lamsam, pada saat tanda tangan kontrak juga lamsam. Kalau jenis kontraknya satuan, tanda tangan kontrak juga satuan. Ya, jadi Bapak lihat ketentuan. Nanti pemenang tender akan berkontrak dengan siapa? Dengan PPK. Pejabat pembuat komitmen. Lakukan tahap-tahap nanti setelah kontrak lakukan tahap-tahap pengendalian kontrak, cek lokasi, serah terima lokasi, buat SPMK, ya, buat SMK, rapat persiapan kontrak, MC0 dan seterusnya. Ya Pak ya, dan seterusnya. Sebelum kontrak berakhir, ya, PPK wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian. Boleh sendiri, boleh kalau PPK-nya Superman. Tapi PPK dapat dibantu oleh ada 2 asistennya PPK. PPK boleh punya 2 pasukan. Ketentuannya di mana? Perpres pasal 11. PPK diperbolehkan 1 membentuk tim pendukung. Tim pendukung ini tugasnya adalah membantu PPK untuk urusan administrasi dan keuangan. Buat surat menyurat, bikin berita acara, itu tim pendukung yang nyiapin. Yang masa kepala dinas disuruh ngetik sendiri, fotokopi sendiri, ngirim surat sendiri, ya ngepostin sendiri. Nah, itu namanya harus ada tim pendukung, asistennya PPK. Untuk urusan administrasi dan keuangan. Yang kedua, PPK dibantu oleh tim ahli. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang spesifik, yang khusus, perlu dibentuk tenaga ahli. Misalnya Bapak Ibu di Dinas Kesehatan, ada pengadaan mesin ronsen, misalnya X-ray. Siapa itu tim ahlinya? Tim ahli panggil di rumah sakit atau di Dinas Kesehatan, ada enggak dulu pegawai yang punya pendidikan atom, elektromedik? Ya. Tugaskan dia sebagai tim ahli, melakukan pemeriksaan dan pengujian. Atau Bapak ada pekerjaan konstruksi bangun gedung, ngecek fondasi gimana caranya? Wah, PPK-nya ini dulu S1-nya pendidikan guru agama, agak ngerti dia masalah beton. Panggil dari Dinas PU, ada enggak dulu staf yang punya sekolahnya dulu teknik sipil atau arsitek? Panggil dia sebagai tim ahli, melakukan pemeriksaan dan pengujian. Jadi PPK punya dibantu oleh tim pendukung dan tim ahli untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian. Setelah diperiksa, setelah diuji, hasilnya sesuai. Nah, barulah yang terakhir ini, barulah diserah terimakan. Setelah terima apa? Bayar.
Ya, udah setelah terima bayar. Habis itu apa? Bapak arsipkan dokumennya, dicatat kalau Bapak barang modal dicatat sebagai penerimaan aset. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi baca perlem 12 yang lihat ini udah selesai. Nah, ya. Kadang-kadang ada yang nanya, Pak, bagaimana biar hafal semua? Ya, kagak bisa biar hafal semua. Caranya gimana, Pak? Ya, saya bilang harus dibakar, diminum. Hafal baru. Canda, Pak, canda. Ya, kira-kira begitu. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya. Ya, kalau enggak saya lanjut. Nah, ini dalam rangka tadi supaya semua kebijakan pengadaan keluar dari satu pintu. Ya, kalau dulu Bapak ada istilah, oh ini kalau barang dari LKPP, kalau konstruksi dari PUPR, sekarang nggak ada, semuanya dari satu pintu. Jadi di sini dibagi ke dalam 6 lampiran. Lampiran 1 ini berisi pedoman tentang barang dan jasa lainnya. Jasa lainnya dan konsultan non-konstruksi. Lampiran kedua ini berisi jasa konstruksi. Lampiran ketiga ini berisi pekerjaan terintegrasi, DB, Design and Build. Ya, kalau di Pemda mungkin agak jarang pekerjaan DB. Kalau di Pemda, tapi kalau di pusat, di PUPR, atau di Pemda seperti DKI sangat banyak pekerjaan DB, Design and Build. Jadi kalau sekarang Bapak baca, yang Bapak baca ini lampiran 1 sampai paling lampiran 2. Lampiran 4 ini tentang dokumen pemilihan, model dokumen pemilihan. Lampiran 5 ini dokumen pemilihan untuk pekerjaan konstruksi. Kalau ini khusus DB. Nah, ini kira-kira susunan dari Perlem 12 tahun 2021. Nah, ini konsolidasi tadi sudah disampaikan. Jadi Bapak Ibu di sini diwajibkan melakukan konsolidasi untuk barang-barang yang sama. Ya, diwajibkan untuk barang-barang yang sama ini dilakukan konsolidasi. Konsolidasi itu bisa di tahap perencanaan, bisa di tahap persiapan, bisa. Nah, bisa juga di tahap pemilihan. Nah, kalau di tahap pemilihan misalnya apa? Contoh, misalnya di Dinas Pendidikan ada pengadaan AC 2 PK. Ada 2 PK, ada 1 PK. Di Dinas Kesehatan ada pengadaan AC. Di Dinas PU ada pengadaan AC, ada yang 1 PK, 2 PK. Ya. Di Dinas Kominfo juga sama. Ini di SKPD yang berbeda-beda, tapi barangnya sama. Lebih baik apa? Lebih baik dikonsolidasikan. Konsolidasi itu kalau bahasa kerennya, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu bingung konsolidasi apaan. Ya, mungkin Bapak Ibu ilmunya Bapak Ibu udah pada menguasai. Yang paling ngerti ilmu konsolidasi sebenarnya ibu-ibu nih, emak-emak. Kalau saya nyebutnya ilmu konsolidasi itu ilmu pasar Tanah Abang. Kalau Bapak mungkin di sini pasar Malioboro ya, Beringin Harjo. Bahasanya gini kalau konsolidasi itu. Kalau Bapak Ibu beli baju 1, harganya berapa? 300.000 1. Tapi kalau Bapak Ibu beli bajunya 1.000, masih 300.000 atau turun? Turun. Nah, Bapak Ibu itu menerapkan ilmu konsolidasi. Ya. Jadi daripada beli AC 1, harganya AC 2 PK, beli 1, harganya berapa? Katakanlah 8 juta. AC 1 PK. Atau AC 2 PK, beli 1. Tapi kalau Bapak belinya 100, apakah masih 8 juta? Pasti turun. Nah, jadi konsolidasi itu adalah strategi menggabungkan volume pekerjaan, volumenya supaya jadi banyak, untuk menurunkan harga satuan pembelian. Ya, seperti itu konsolidasi. Ya, konsolidasi itu bisa dilakukan oleh PPK, bisa. Ini diharapkan Bapak Ibu, daripada beli barang-barang yang sama, harganya beda-beda, lebih baik dikonsolidasikan. Bahasanya gitu, bahasanya Perpres gitu. Dikonsolidasikan saja supaya Bapak Ibu supaya harga spek pertama supaya speknya seragam. Ya, misalnya dinas ini beli AC merek Jepang, tetangganya lebih murah, tetangganya Jepang. Ya, jangan. Lebih baik speknya samakan, yang kedua harganya disamakan. Kadang-kadang ini pernah saya nemuin, beli antara 2 SKPD, beli di toko yang sama, harganya beda-beda.
Itu masalah nggak? Masalah itu. Jadi jangan misalnya di toko yang sama, beli toko AC. Dinas Pendidikan beli, harganya 8 juta. Dinas Kominfo beli, harganya 10 juta. Barangnya sama, merek sama, beda-beda harganya. Masalah nggak? Masalah. Pada saat Bapak Ibu diaudit akan jadi masalah. Ya. Jadi konsolidasi itu salah satu keuntungan adalah meminimalisir temuan. Selain Bapak menurunkan harga satuan. Nah, itu Bapak konsolidasi. Nah, ini konsolidasi oleh BPK. Terus kapan bisa dimulai proses persiapan? Tadi Bapak Ibu. Persiapan bisa dilakukan setelah dokumen perencanaannya siap. Artinya sudah ditayang dalam sirup. Kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tentu. Istilah kalau awamnya, istilah kerennya itu tender dini. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di awal sebelum anggaran itu ditetapkan. Saya sekarang di DKI ada 2 paket yang saya bilang harus jalan sebelum RKA-nya ditetapkan. Apa saya bilang? Pertama, makan minum untuk panti asuhan. Jangan sampai tanggal 1 Januari, 2 Januari penghuni panti kagak makan, bisa mati. Sama satu lagi, makanan satwa, kebun binatang. Jangan coba-coba itu. Bapak bilang ke singa, puasa dulu ya, anggarannya belum ditetapkan, bisa dimakan itu yang jagain makan. Itu harus pekerjaan yang memang suka nggak suka harus dilakukan tender sebelum dokumen anggaran disahkan. Ketentuan perlemnya boleh dilakukan tender mendahului ya dokumen anggaran dengan minta persetujuan PA. Kalau PA mengizinkan, jalan. Ya, dari dalam bentuk surat izin dari pengguna anggaran. Siapa? Kepala dinas. Misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang harus dilakukan tender dini. Tender mendahului dokumen anggaran. Misalnya makanan buat pasien di rumah sakit, jangan coba-coba telat. Makan minum buat satwa misalnya. Makan minum buat rumah panti asuhan, Pak, panti jompo. Nah, itu harus dilakukan tender dini. Ya, boleh, silakan. Nanti kontraknya setelah anggaran disahkan. Ya, kontraknya setelah anggaran disahkan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelayanan publik, jangan sampai terhenti. Kalau terhenti fatal. Ya, terhenti fatal. Nah, ini kapan bisa dimulai persiapan. Nah, tadi Bapak Ibu, ya tadi di persiapan Bapak Ibu nyiapin spek, nyiapin HPS, nyiapin rancangan kontrak. Pilih jenis kontrak yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Terus uang muka, kalau uang muka ini khusus untuk usaha kecil ini diperbesar. Dalam rangka apa? Supaya usaha kecil ini bisa melakukan aktivitas usaha atau bisnis. Makanya untuk usaha-usaha kecil uang mukanya diperbesar ya, untuk 50 sampai dengan 200 dinaikkan sampai 50%. Ya, tapi tetap sama kalau dia minta uang muka 50%, boleh nggak boleh? Dia harus bikin jaminan uang muka. Ya, itu di persiapan pengadaan spek HPS rancangan kontrak. Di persiapan pemilihan, tadi Bapak melakukan review. Di atas 200 oleh Pokja, di bawah 200 oleh pejabat pengadaan. Ya, jangan lupa nih dibikin berita acara review. Kemudian setelah direview dilakukan proses pemilihan. Ya, dilakukan proses pemilihan, tender oleh Pokja. Ya, oleh Pokja nanti ditender. Ya, Pokja ditender. Setelah ditender nanti didapatkan calon penyedia. Penyedia setelah kontrak laksanakan kontrak sampai dengan pekerjaan itu selesai 100%. Ya, kira-kira begitu. Ya, pastikan Bapak Ibu sebelum serah terima sudah diperiksa, sudah diuji. Ya. Diuji secara keilmuan memang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya di dalam Perpres pasal 11 PPK dapat membentuk tim ahli.
Boleh dari internal Kota Jogja? Boleh. Tapi kagak ada Pak, saya tenaga ahlinya. Boleh ngambil dari eksternal. Panggil dosen, misalnya Bapak pekerjaan konstruksi, panggil dosen teknik sipil UGM, boleh nggak? Boleh. Panggil Pak dosen universitas swasta, boleh nggak? Boleh. Namanya tenaga ahli dari luar instansi, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan lupa kalau Bapak mengambil tenaga ahli dari luar, siapkan honornya. Ya, jangan proyek thank you gitu kan. Setelah selesai, makasih Pak, gitu kan. Jangan. Harus siapkan. Kalau menggunakan tenaga ahli dari luar, silakan. Supaya memastikan pekerjaan ini selesai 100%. Jangan lupa nanti Bapak Ibu, setelah pekerjaan ini selesai, Bapak Ibu isi nilai rapotnya penyedia. Bahasanya nilai rapot penyedia itu dari 4 aspek. Aspek pertama itu kualitas. Barang yang dikirim sesuai nggak dengan kontrak. Jadi bahasanya gitu. Bapak beli AC Jepang. Yang datang Jepang, bener. Jangan sampai Bapak begini kejadiannya. Ini salah satu instansi saya nemuin gini. Pesan AC, maaf saya nyebut nama. AC Jepang. Begitu diterima, ternyata yang datang tetangganya Jepang. Nggak boleh nih. Ya, jadi aspek kualitas harus benar. Kuantitas. Pesan 10, yang datang 10. Ya jangan Bapak pesan 10, yang datang 8. Bayarnya 10. Pasti temuan apa? Temuannya kelebihan bayar. Jadi penilaian aspek itu dari aspek kualitas dan kuantitas. Bapak kasih nilainya A, B, atau C. Itu lihat ketentuan Perlem LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang penilaian kinerja penyedia. Jadi A itu barang yang dikirim, barang yang dikontrak dengan barang yang dikirim sesuai semua. Nilainya A. Barang yang dikontrak dengan barang kirim sebagian kecil ada yang tidak sesuai, kasih nilainya B. Barang yang dikontrak dengan barang kirim sebagian besar tidak sesuai, kasih nilainya C. Itu dari aspek kualitas, kuantitas. Terus dari sisi aspek waktu, ada keterlambatan enggak? Semua tepat waktu? A. Sebagian besar telat, itu Bapak kasih nilainya C. Jadi dari aspek kualitas, kuantitas, biaya, waktu, yang terakhir tingkat layanan. Tingkat layanannya itu apa? Misalnya Bapak beli barang, beli laptop, baru serah terima 3 bulan, terus Bapak telepon, Pak ini laptopnya rusak Pak, tolong dibetulin. Terus si penyedianya cuek aja, anteng-anteng aja, nggak ada respon. Berarti jelek kinerjanya. Tingkat layanan Bapak kasih nilainya C. Tingkat layanan. Tapi kalau penyedianya, Pak, ini laptop saya rusak Pak, tapi kok suka hang. Nah, kata si penyedianya, Bu, bawa aja ke tempat saya cek, oh ternyata pada saat dicek, oh ini Bu, nanti ini ada kerusakan di mesinnya. Oh ini saya ganti dengan yang baru. Berarti tingkat layanan purna jualnya bagus. Kasih nilai. A. Nah itu. Ini ngisi nilai raportnya. Ini dalam rangka bahasanya ini. Memberikan insentif, mendorong kepada penyedia untuk meningkatkan kinerjanya. Nanti kalau penyedianya jelek kemana? Ya bisa jadi penyedia itu akan dikeluarkan dari sikapnya LKPP, dia nggak boleh ikut tender di mana-mana. Nah ini dalam rangka memacu kinerja penyedia. Ya, oke, kira-kira gitu Bapak Ibu materi Perlem 12 tahun 2021. Ya, silakan kalau Bapak Ibu mau ada yang tanya, silakan. Ya silakan Pak, mungkin kita diskusi Pak, silakan. Ternyata Pak Baihaki pakai Pertamax Turbo ini. Materi satunya kuat sekali. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, disimpan dulu ya. Kita ini kan karena sudah masuk jam istirahat, kita istirahat dulu 45 menit cukup ya. 45 menit, nanti kita kembali lagi 12.45. Nanti setelah itu kita lanjut diskusi sebentar, baru lanjut ke materi kedua. Begitu Bapak Ibu, jangan pulang loh ya. Kalau pulang saya juga pulang nanti. Ya, hotel. Oh iya bener, itu masih door prize-nya banyak Bapak Ibu. Tadi dapat apa? Dari Harisma tadi? Itu di dalam itu masih ada vacuum cleaner, terus ada closet jongkok itu ada. Kita BPBJ itu banyak sponsornya Bapak Ibu. Iya.
Gitu, ya Bapak Ibu. Silakan untuk istirahat, musola lurus terus, mentok itu musola, kemudian makan sudah di depan situ, gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.